Hey guys, it's your boy Ancha and welcome back to my YouTube channel. So, pada kesempatan kali ini, we're gonna talk about Indonesia's next top model who will come back. Yes, we're gonna talk about comeback. Yang dimana usually di America's Next Top Model itu biasanya di top 8, top 7, atau top 6 itu biasanya ada comeback dari season ke-19. Nah, kalau di Asiasnya sendiri ini kan belum pernah nih ya. Jadi di Indonesia's Next Top Model ini nggak menutup kemungkinan bakal ada comebacknya juga kan. Karena ini udah ke top 7 juga. Speaking about comeback, kalau di Americas itu sistemnya itu dia model-model yang sudah tereliminasi itu tetap berpartisipasi di photoshoot yang ada. Jadi ibaratnya itu model-model yang di INTM yang udah tereliminasi semacam Flores, Kian, Indira, dan lainnya itu tetap mengikuti photoshoot underwater, tetap mengikuti photoshoot trampolin, tetap mengikuti photoshoot hike in the sky, dan sebagainya. Jadi berasa seperti mereka itu nggak tereliminasi gitu loh guys. Dan di Americas itu sistemnya itu by fan vote, jadi dipilih berdasarkan vote pemirsa atau vote penonton gitu ya. Jadi sudah pasti yang bakal terpilih itu yang member yang terpopuler gitu yang akan comeback gitu loh guys. Tapi menurut aku sih nggak fair ya kalau pakai fan vote gitu loh guys, karena siapa tahu aja kan fotonya itu nggak bagus, tapi karena dia dapat fan vote jadinya dia kepilih gitu loh guys. Langsung aja kita review model-model di Indonesia's Next Top Model yang sudah tereliminasi. Let's take a look. Yang pertama adalah Kian dari Bali, yang mana Kian ini adalah model yang pertama kali tereliminasi. Dan dia ini adalah model yang paling tinggi ya, kalau nggak salah sekitar 177 cm. Ini sih lebih ke runway ya, runway model gitu. Menurut aku dia ini sangat punya potensi guys untuk bisa comeback. Kenapa? Karena she has what it takes to be a top model, seriously. Face-nya oke banget, and then struktur badinya itu loh jenjang gitu guys. And then foto-fotonya di IG sih aku lihat bagus-bagus ya. Maksudnya sayang aja gitu loh dia tereliminasi awal-awal banget, jadi kayak nggak bisa menunjukkan potensinya dia gitu guys. Alright, kita move on ke model tereliminasi selanjutnya, yaitu adalah Shania, yang dimana dia tereliminasi di episode Girl at the Pinisi. Shania ini mukanya unik banget, yang dimana dia ini commercial beauty banget. Tingginya tuh kalau nggak salah sekitar 168 sampai 170 cm ya. Berarti dia ini kayak bukan runway model gitu, lebih ke komersial sih aku lihatnya ini. And dia juga kalau nggak salah pageant gitu nggak sih, dia ini 4th runner up Miss Global Indonesia 2020, baru banget ya berarti. Foto-fotonya sih keren-keren banget guys, dia juga fotogenik. Sayang aja sih padahal dia itu komersial tapi tereliminasi di komersial episode kan, di TVC Ellipse gitu. Alright, kita move on ke model selanjutnya, itu adalah Indira. Indira ini kan dapat save from elimination di episode pertama itu, jadi dia bisa lanjut gitu guys. And then dia dapat next weeknya itu langsung make it to the top gitu loh, langsung dapat first call out di Girl at the Top Speed. And then selanjutnya di Girl at the Pinisi dapat second call out, and then langsung ke eliminasi gitu aja. Dari satu ke dua langsung melanjut gitu guys. Indira juga sekitar tingginya 170-an gitu, jadi dia lebih ke catalog and komersial juga. Foto-fotonya sih bagus ya, aku lihat di IG ini, and then portfolionya juga keren lumayan. Alright, kita move on ke kontestan selanjutnya, itu adalah Ilmi dari Jakarta, yang dimana Ilmi ini salah satu yang apa ya guys, sangat eliminasinya itu sangat mengejutkan gitu loh. Dia ini kan tinggi gitu, she has the look, she has the face gitu loh guys. Face-nya dia ini Indonesian beauty banget, jadi aku rasa dia bisa di high fashion, bisa juga di runway juga bisa. Dan menurut aku salah satu eliminasi yang tidak tepat menurut aku, dia masih lumayan bagus sih di foto The Fire Runway itu. Move on to the contestant selanjutnya, yaitu adalah Ranti Kusuma, yang dimana dia tereliminasi di photoshoot bersama ular. Ranti ini salah satu yang punya fitur high fashion paling kental banget di sini guys. Jadi dia tuh kayak nggak ada komersial gitu, tapi pure high fashion banget. Dan dia juga tinggi banget. And then aku suka structure tulang di wajahnya itu, gimana ya, itu yang bikin dia high fashion gitu loh. Dan dia juga bisa androgyny gitu loh guys, jadi bisa kayak feminim bisa, terus maskulin juga bisa, sangat-sangat bisa punya potensi untuk comeback. Alright, move on to the contest selanjutnya, yaitu Everybody's Sweetheart, yaitu Teh Flores dari Bandung.
yang dimana ini adalah eliminasi yang salah satu yang paling menyedihkan. Flores ini model yang tinggi, cukup tinggi. Dia ini model katalog dan juga high fashion juga, and then runway, komersial of course juga. Menurut aku dia hampir bisa semua sih guys, kayak bunglon gitu loh. Meskipun dia face-nya gimana ya, kayak Barbie, kayak cute-cute gitu, tapi dia nggak melulu di komersial aja gitu loh. Yang dimana Flores ini sangat berpotensi juga untuk comeback. Apalagi kalau fanfood ya. Misalnya kalau INTM ngadain comeback dan ngikutin sistemnya Amerikas yang pakai fanfood, Flores pasti bisa salah satu yang unggul untuk bisa masuk ke comeback gitu. Move on to the contestant selanjutnya, yaitu adalah Grace dari Surabaya, yang dimana Grace ini salah satu yang stand out di Indonesia's Next Top Model dan harus terhenti di top 10. Aku suka banget sama fiturnya Grace ini karena dia itu tinggi lumayan, runway model, and then juga high fashion, komersial juga bisa, and then catalog. Tapi aku nggak tahu kenapa di kompetisi tuh dia kayak lesu, kayak nggak ada energi gitu loh guys, kayak she doesn't want to try, tapi kita tahu dia itu punya potensi itu. Alright, kita move on ke model selanjutnya, itu adalah Evelyn, Miss the Block, yang dimana Evelyn ini tingginya sekitar 168, 170-an gitu, yang pastinya bukan model runway ya. Tapi guys, kalau misalnya kalian 168 atau 170 itu tetap bisa runway asalkan kalian punya have a good walk, have a signature walk. Kayak Patricia Go itu dia 168 tapi bisa jadi muse ya, bisa jadi the star of attention di runway. Kalau nggak salah Pat ini jadi muse-nya Anna Avanti sama Yosafat gitu kan. Jangan berkecil hati kalau 168 sampai 170 itu tetap bisa runway asalkan kalian punya walk yang bagus gitu aja. Untuk cewek ya guys, bukan untuk cowok. Kalau cowok, kalau nggak salah minimalnya di Indo itu 180-an. Jarang sih ya cowok yang tingginya segitu di Indo. Makanya model itu, yang cowok itu cuman selected banget milihnya. Evelyn ini komersial banget sih, aku suka banget sama dia. Dimana dia dapat best photo sekali. Dia ini model kedua yang dapat best photo ya, yang tereliminasi maksudnya. Setelah Indira and then Evelyn. Dia juga punya potensi banget sih guys, karena juga netnya kan nggak cuma model tapi yang bisa segalanya gitu loh guys. Bisa hosting, bisa main sinetron mungkin kali. Net nggak cuma cari hanya untuk model doang yang monoton di model, tapi bisa beradaptasi dengan dunia entertainment gitu. And then kita punya the last model yang keeliminasi, yaitu Mashita. Yang mana tragic banget sih Mashita, abis dapat best video langsung keeliminasi di next weeknya. Mashita ini tingginya sekitar 168 sampai 170. Jadi bukan model runway in general. Ini vibe-nya itu kayak diving girl banget sih, kayak gadis penyelam gitu. Dia kan juga kayak ikut Miss Kuba gitu nggak sih? Putri Selam ya, kalau nggak salah Indonesianya. Ini bisa dibilang komersial, bisa untuk makeup campaign itu bagus banget sih kulitnya. Kalau high fashion sih lumayan bisa sih. Bingung banget sih guys kalau disuruh milih salah satu yang comeback itu, karena semuanya layak banget untuk comeback. Kalau menurut aku ya, daripada ngikutin sistemnya Amerikas yang sistem comebacknya, yang model-model yang tereliminasi itu tetap ikut berpartisipasi di photoshoot yang sudah ada, lebih baik kayak dibuatin episode sendiri gitu loh guys. Jadi kayak model-model yang masih udah ada ini break dulu gitu loh. Jadi kasih yang satu episode atau seminggu kan jadi 2 episode itu model-model yang comeback gitu loh guys. Jadi dia itu ada challenge dan photoshoot sendiri, photoshoot yang baru gitu loh guys. Jadi nanti dimana model-model yang tereliminasi ini ngikutin photoshoot terbaru, jadi hanya diikutin oleh model-model yang sudah tereliminasi. Dan nanti di judging panel, jadinya di panel penjurian itu cuman ada model-model eliminasi aja yang berdiri di belakang. Itu sih yang lebih fair gitu loh, lebih adil. Jadi yang dapat best foto itu yang comeback gitu kan. Karena gimana ya, kalau ngikutin photoshoot yang sudah ada itu kayak rasanya itu model-model yang sudah tereliminasi itu tetap ada di model house ya. Meskipun pada faktanya sih kalau di Amerikas itu atau di Asias, mereka yang sudah tereliminasi itu nggak benar-benar pulang ke negara asal atau ke kota asal ya.
tapi mereka itu berada di bangunan yang lain. Jadi bukan di satu model house dengan model yang masih ikut berpartisipasi, tapi dia dipisahkan ke gedung yang lain gitu loh guys. Karena gimana ya, ongkos juga lumayan kan kalau di Asia itu, masa dia balik ke negara sendiri kan lumayan juga itu ya. Kalau Indonesia juga apalagi lagi COVID kan, situasinya ini di seluruh dunia sih lagi COVID gitu loh, jadi nggak memungkinkan untuk model untuk pulang kembali karena mereka akan berpartisipasi juga di final runway nanti di top 3 gitu kan. Biasanya kalau di Asia atau Amerika, model-model yang sudah tereliminasi itu tetap ikut berpartisipasi di final runway, jadi kayak runway juga gitu sebagai pemanis atau sebagai pendamping top 3 untuk menyemangati mereka. Dan yang banyak bikin spekulasi ada comeback ini karena IG dari masing-masing model yang sudah tereliminasi itu nggak aktif gitu loh guys. Terhitung sejak Januari tanggal 13 itu udah nggak ada yang aktif ya. Karena sebelumnya kan ada yang tereliminasi besoknya udah online kayak gitu. Tapi ini udah nggak sih, aku cek semua model nggak ada yang online guys. Jadi mungkin aja kan ada comeback dan aku seneng banget sih kalau ada comeback. Jadi gimana ya, model-model yang berpotensi itu bisa kembali gitu loh. Kayak switch tempat sama model yang akan tereliminasi. Jadi kayak tukeran tempat gitu loh. Alright guys, that's all about Indonesia's Next Top Model who will come back. What do you guys think about this comeback session? Apakah harus ada comeback atau enggak? Dan kalaupun ada comeback, kira-kira siapa yang pantas menurut kalian salah satu model itu? Comment down below. Also check out my last video. Don't forget to hit the like and subscribe button. Don't forget to share and comment this video, and I'll see you guys in the next video. Bye.